Di penggalan awal ayat ini, betul-betul kita merasakan Nabiur Rahmah, Rasulur Rahmah. Nabi yang diutus oleh Allah betul-betul untuk membawa rahmat buat kita semua. Syariat yang dibawanya betul-betul adalah syariat yang penuh dengan rahmat darinya. Inilah sebetulnya awal dari sebuah beragama, dari sebuah konsep beragama. Ketika kita meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiur Rahmah, Rasulur Rahmah, betul-betul datang untuk menyelamatkan kita semua. Datang untuk membahagiakan kita semua. Datang untuk memuliakan kita semua. Datang untuk mengangkat derajat kita semua. Datang untuk membawa kita kepada surganya yang paling tinggi. Yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbincang tentang teologi dalam kalimat ini pun, bahwa inilah wujud daripada kalimatullah. Kalimat ini, mukhlishina lahuddin, ujung daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah la ilaha illallah dalam bentuk kalimat. Bertahlil. Jiwa yang senantiasa bertahlil adalah jiwa yang senantiasa terlimpah rahmat Allah dari langit dan dari bumi. Orang berpegang pada kalimat ini, bersamanya alam sujud, bersamanya alam ruku, bersamanya alam mengikor, alam mengikut orang-orang seperti ini. Karena alam ini ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nikmat bagi orang-orang yang di dalam jiwanya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Andai gunung itu diperintah untuk sujud oleh orang yang ada di dalam hatinya la ilaha illallah, jika Allah perkenankan itu bisa sujud karena Allah. Tetapi bukanlah materi yang menjadi tujuan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang dijawab di dalam jiwanya adalah la ilaha illallah, sudah jelas tertulis di dalam kitab Zabur. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Daud. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kepadanya diamanahkan bumi dan seisinya. Menjadi pusaka untuknya. Selama ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pada saat itulah dunia hanya ada genggaman. Menjadi kecil untuk dimasukkan ke dalam hati. Pada diri orang yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dunia tidak lebih istimewa daripada pelacur. Pada diri orang yang ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dunia berikut semua kemewahannya. Dunia berikut dengan semua orang-orang yang berkuasanya. Tak lebih berat daripada selembar sayap nyamuk. Semoga Allah Ta'ala rahmati kita pada malam hari ini. Untuk mengikuti jejak Nabiur Rahmah. Mengikuti jejak Rasulur Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah sebetulnya hakikat daripada rahmatan lil alamin. Adalah nilai-nilai mukhlishina lahuddin. Yang kita terapkan dalam bentuk kalimat yang sangat ringkas. La ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, rasukanlah setiap sel-sel darah kami dengan kalimat ini. Ya Allah, mampukan kami untuk memasukkan kalimat ini ke dalam setiap sel-sel DNA kami, ya Allah. Bahkan semua yang abstrak di dalam niat-niat kami, yang abstrak dalam cinta-cinta kami, jadikanlah kalimat ini sebagai penopang dan penegak semua cinta. Ya Allah, jadikanlah kalimat ini yang menjadi penegak rasa takut kami, harap kami, kepasrahan kami hanya kepada Engkau, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ada banyak tujuan di hadapan kami, ada banyak cita-cita di hadapan kami, ada harapan kami untuk mendapatkan surgamu. Ya Allah, kokohkanlah setiap tujuan, cita-cita dan harapan kami. Kokohkan setiap keinginan dan angan-angan kami, ya Rabb. Dengan la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, inilah kami yang lemah. Ya Rabb, inilah kami yang hina. Ya Rabb, inilah kami yang sangat merindukan kalimat itu. Fahamkan kepada kami kalimat itu. Sesungguhnya itulah yang paling wujud. Selain kalimat itu semuanya hampa dan fana. Ya Rabb, sesungguhnya kalimat itulah yang kekal abadi. Yang semua selain kalimat itu dan semua kalimat tanpa kalimat itu adalah fata morgana, tidak nyata, nisbi semua. Ya Rabb, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Puncaknya, ya Rabb, hidupkan kami dengan kalimat itu, matikan kami dengan kalimat itu. Mulakan kehidupan kami saat ini untuk berhijrah dengan kalimat itu, dan matikan kami dengan kalimat terakhir kami adalah kalimat itu, ya Rabb. La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Nabiyyur Rahmah, ya Nabiyyur Rahmah, ya Nabiyyur Rahmah, ya Rasulur Rahmah, ya Rasulur Rahmah, ya Rasulur Rahmah. Engkaulah pembawa rahmat yang sesungguhnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Engkau yang diutus untuk segenap khalayak kehidupan dari tata suryanya dan semua isinya berikut manusianya, untuk membawa rahmat bagi kami semua. Ternyata rahmat itu adalah la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mangga Ustaz Deden diselesaikan tafsir ayat ini sebelum kita masuk kepada pertanyaan. Perintah intinya pada penggalan kalimat illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tadi ketika Ustaz berbicara tentang Nabiyyur Rahmah, tadi pagi saya membaca hadis-hadis tentang nama-nama Rasulullah. Di antaranya ada Nabiyyur Rahmah. Dan kemudian setelah Nabiyyur Rahmah itu ada Nabiyyut Taubah. Ketika Ustaz tadi menyampaikan Allah Akbar, ketika baca Quran dan ketika dengar ayat ini, rasa hati kangen sekali kepada Rasulullah SAW.
Ya Nabi Ar-Rahmah, Ya Rasul Ar-Rahmah, Ya Nabi Ar-Rahmah, Ya Rasul Ar-Rahmah. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Ya Nabi Ar-Rahmah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Ya Rasul Ar-Rahmah. Assalamualaikum ya Habiballah, Ya Rasul Ar-Rahmah. Betapa syahdu hati ini setelah memahami dia, ya pembawa rahmat itu dengan kalimat ini. Di sini getaran rahmat itu betul-betul kita rasakan. Hampir saja air mata ini tumpah. Tak berbilang, tak terbendung. Setelah berharap untuk mendapatkan percikan rahmat Allah dengan perantaran Nabi Rahmah yang membawa kitabur rahmah ini, yang membawa ayatul rahmah, yang membawa kalimatur rahmah dari Ar-Rahmanur Rahim. Dan ternyata kangen itu kepada Nabi ada caranya, yaitu mengamalkan ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Yang paling ikhlas itulah dia yang paling mendapatkan berhak atau paling bisa sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian perintah yang berikutnya adalah wa yuqimus shalah. Ikhlas itu adalah ruh dari semua amal. Setelah punya nyawa, maka ada raganya. Apa raganya? Pertama, sholat. Yang kedua adalah zakat. Semakin sempurna sholatnya, semakin sempurna zakatnya. Dan di dalam sholat dan zakat itu ada ikhlas. Maka, wazalika dinul qayyimah. Itulah agama yang kokoh, agama yang lurus, agama yang kuat, yang tidak berpaling ke sana kemari, memberikan petunjuknya, jalan hidupnya, kebahagiaannya. Wazalika dinul qayyimah, sebagaimana kitabnya pun juga kutubun qayyimah. Dinul qayyimah adalah ketika dalam salat adalah ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dinul qayyimah, beragama yang kokoh itu, yang lurus itu. Kalau dalam zakat-zakat kita, dalam infak-infak kita, dalam sedekah-sedekah kita, dalam badlul mal, bahkan membeli kebenaran dengan harta. Berjihad dengan harta ketika ada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dinul qayyimah itu adalah ketika di dalam rasa cinta kita ada tonggak kokoh bernama la ilaha illallah. Ketika kita takut ada tonggak kokoh yang bernama la ilaha illallah. Ketika berharap ada tonggak kokoh yang bernama la ilaha illallah. Ketika bersandar ada la ilaha illallah. Percayalah kita tidak akan pernah membutuhkan sandaran lain di luar jiwa kita. Yang telah ada la ilaha illallah. Semua cinta di luar akan menjadi fana dan hampa. Fata morgana. Ketika kita sudah menemukan cinta la ilaha illallah di dalam jiwa kita. Rasa takut itu adalah ketika takut melanggar la ilaha illallah. Keberanian yang sesungguhnya, nyali yang sesungguhnya adalah ketika ada komponen la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kecerdasan itu adalah ketika kecerdasan diiringi dengan la ilaha illallah. Puncak kecerdasan adalah ketika ujungnya bertemu dengan la ilaha illallah. Kehormatan itu adalah
ketika dimulai dengan la ilaha illallah. Dan puncak kehormatan adalah ketika berujung kepada la ilaha illallah. Bahagia adalah saat bersama la ilaha illallah dan akhirnya juga bersama la ilaha illallah. Karenanya kebahagiaan akan menjadi abadi. Tubuh ini akan menjadi abadi bersama la ilaha illallah. Tapi hari ini tubuh sudah mati ketika tidak ada la ilaha illallah. Jasad akan menjadi makanan terenak dan terhebat nutrisinya bagi cacing-cacing tanah, bagi serangga-serangga di tanah, bagi ular di dalam tanah. Ketika tidak ada la ilaha illallah. Tapi jasad ini, jangankan serangga dan ular, tanah pun enggan menyentuhnya ketika telah terisi dengan la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.